Kita ngomongin masalah gangguan kejiwaan ya, masalah mental di masa pandemi ini pasti meningkat banget ya dan sangat pesat karena banyak juga yang mengalami PHK. Betul ya? Sekurangnya 29,4 juta orang jadi korban PHK di Indonesia sehingga kasus gangguan kejiwaan sepanjang pandemi ini pun meroket sampai dengan 57% lebih. Oke, dan sekali lagi ini benar-benar harus jadi perhatian kita semua, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang fashion dan juga modeling. Karena mereka dituntut untuk selalu tampil perfect secara fisik gitu kan ya. Bahkan banyak juga di antara model yang mengalami gangguan kejiwaan hingga mengalami eating disorder. Dan ini saking takutnya untuk menjadi berat badannya meningkat gitu, ada tuntutan badannya harus size 0 atau 0 gitu size-nya. Nah, kita dengar perjuangan dari Daniela Aylin, seorang model lepas dari eating disorder yang sempat membuatnya depresi parah, bahkan jadi sorotan saat mengikuti kompetisi model beberapa waktu lalu. Inliners punya wajah cantik dan prestasi membanggakan, ternyata masih bisa membuat seseorang jatuh dalam masa kelam gangguan kejiwaan. Salah satu yang mengalaminya adalah Daniela Aylin, seorang model yang sempat melalui perjuangan melawan eating disorder selama 3 tahun sejak 2015 silam. Profesinya sebagai model membuatnya harus tampil sempurna, sehingga ia menjalani diet yang ekstrim. Bahkan dalam sehari, Aylin hanya memakan 4 sendok makan oatmeal. Faktor terbesar dari aku ngalamin eating disorder mungkin dari pekerjaan aku ya. Karena sebelumnya belum pernah sih kayak dituntut diet ekstrim atau harus bener-bener size 0 gitu. Yang dirasain sebenarnya sama diri aku tuh banyak, kayak takut makan iya, takut gendut iya, takut dikatain iya. Hampir 24 jam tuh di pikiran cuman aduh gua gendut gitu tuh. Kayak gitu terus sampai ya capek gitu, nguras tenaga. Aylin baru menyadari gangguan dalam jiwanya saat muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun memutuskan berhenti sejenak dari dunia model. Aku mulai ada suicidal thoughts. Di situ aku ngerasa kayaknya ini kena mental aku deh. Kalau emang mau sembuh, berarti aku harus break dari modeling gitu. Karena nggak bisa sih, jadi gimana ya, aku udah tahu nih caranya gimana, cuman kalau misalnya aku nggak pindah lingkungan, sama aja bohong gitu. Setelah menjalani pemulihan hampir 1 tahun lamanya, Aylin memutuskan untuk comeback, tentunya dengan hati yang lebih damai, menerima dan mencintai diri sendiri dengan lebih baik, dan tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai patokan pengambilan keputusannya dalam hidup. Aylin kini membuktikan dirinya membayar lunas masa kelam kehidupannya dengan segudang prestasi. Nah, studi psikologi mencatat gangguan makan atau eating disorder bisa dialami siapa saja. Tapi remaja berusia 13 hingga 17 tahun menjadi kelompok yang paling beresiko. Mengapa? Karena di rentang usia inilah citra diri dan tubuh menjadi perhatian utama. Seiring dengan cemooh dan perundungan yang bisa datang dari lingkungan terdekat sekalipun. Kita harus ekstra waspada inliners, karena di Indonesia 1 dari 10 orang mengidap gangguan kejiwaan. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Terbanyak mengalami kecemasan berlebih atau anxiety disorder mencapai 8,4 juta jiwa. Disusul 6,6 juta orang mengalami depresi dan 2,1 juta orang mengalami gangguan perilaku. Wah, kuncinya jangan segan meminta pertolongan profesional inliners. Ingat ya, gangguan kejiwaan bukanlah aib.